Oke, selamat pagi menjelang siang ya. Hari ini saya mau jelasin tentang apa ya, matriks. Tapi saya mau jelasin matriks gimana menganalisa kepemimpinan berdasarkan niti sastra. Tapi nanti endingnya, outputnya untuk UAS-nya adalah kalian akan membuat sebuah makalah. Nah, jadi untuk apa namanya format makalahnya nanti akan saya kirimkan ya. Nah, cuman apa namanya yang menurut saya penting, lebih penting adalah bagaimana menganalisa itu berdasarkan dari eh, apa namanya kajian niti sastra. Oke. Nah, sebelumnya saya sudah kirimkan eh, apa namanya itu ya, materi ini kalau nggak salah sudah ya, Gloria. Nih, yang saya bahas apa namanya Sastra. terakhir tentang niti sastra itu. Bentar ya Pak, aku cek dulu ya Pak. Saya cek dulu ya Pak. Oke, sudah ya. Nah, pada materi itu dijelaskan secara singkat. Niti sastra itu kan adalah suatu ilmu, ya kalau kita bisa bilang ya cabang ilmu di Weda atau di agama Hindu yang khusus itu tentang kepemimpinan atau tentang ketatanegaraan, bagaimana kita sebagai misalnya pemimpin atau sebagai pemimpin suatu negara itu menjalankan suatu negara dan dilihat dari aspek kepemimpinan. Jadi sebenarnya kalau disingkat itu Niti Sastra itu adalah ilmu tentang kepemimpinan ya dari sudut pandang agama Hindu. Nah, di sana itu ada banyak apa ya, ada banyak ajaran ya. Jadi ada Catur Pariksa, Astabrata, Pancadasa, Paranitang Prabu, Satwarna, Ningratpati, Panca Upaya, Upaya Sandi, Navanatya. Nah, kesemuanya ini adalah termasuk niti sastra ya, karena mereka itu memfokuskan kepada kepemimpinan atau ketatanegaraan. Nah, lebih fokus lagi adalah bagaimana ke aspek aspek kepemimpinan atau nilai-nilai yang harus dikandung atau yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, tugasnya kalian adalah em, menilai seorang tokoh atau seorang pemimpin berdasarkan dari salah satu nilai ini. Jadi kalian bebas, terserah mau menggunakan dasar apa namanya dasar rujukan yang mana ya, Catur Pariksa kah, Astabrata atau yang lainnya silahkan ya, itu terserah. Jadinya tidak dipaksa harus misalnya kalian menggunakan daftar rujukan Catur Pariksa. Oke. Nah, di sini juga sudah apa namanya dijabarkan itu secara singkat dan menurut saya cukup ya, cukup cukup untuk bisa dipahami mengenai dari eh, apa namanya ajaran-ajaran niti sastra tersebut. Oke. Nah, terus yang penting adalah bagaimana cara atau menganalisanya. Nah, ini adalah matriks analisa. Ya, matriks analisa itu artinya kayak bagaimana kita menganalisa. Jadi kita buat suatu tabel supaya untuk memudahkan kita mendeskripsikan. Oke. Nah, jadi kalian gunakan ini sebagai awalan untuk kalian nanti akan membuat makalahnya nanti. Oke. Nah, misalnya kalau nama kalian di sini, ya, contoh ya, Rodi. Nah, rujukan saya yang saya pakai itu eh, Catur Pariksa. Ya, jadi kalau kalian cari di Catur Pariksa itu kan sudah disebutkan bahwa eh, ini salah satu ajaran kepemimpinan Hindu yang
eh, apa namanya yang melihat kalau mau suatu negara bagus, suatu institusi itu bagus, seorang pemimpin itu harus minimal memiliki empat sifat ini. Oke. Nah, jadi kalian tinggal tinggal masukkan itu. Jadi rujukan sastranya itu adalah Catur Pariksa. Nah, tokoh tokoh itu maksudnya siapa? Tokoh yang dimaksud ini adalah siapa yang mau kalian analisa. Itu bebas ya, tetapi dia harus tokoh publik, bukan tokoh yang apa namanya kalian tidak kenal. Dan dia juga haruslah seorang pemimpin. Baik pemimpin perusahaan boleh, pemimpin pemerintahan boleh, pemimpin pemimpin bupati kalian itu misalnya juga boleh. Ya. Nah, kemudian aspek di sini adalah yang dimaksud dengan aspek di sini adalah aspek yang ada di ajaran tersebut. Jadi karya catur pariksa itu kan ada empat. Nah, di sini ada sama, beda, dana, dandar. Jadinya eh, masukkan ke semuanya di sini. Nah, untuk memudahkan kalian, kalian deskripsikan secara singkat. Apa sih apa namanya arti dari itu? Jadi kalau sama itu kan mampu mengendalikan rakyat, terutama kawan yang setia. Nah, ini untuk memudahkan. Ya. Nah, kita lanjut ya contoh ya. Contoh kita pakai Presiden Prabowo misalnya. Presiden Prabowo. Nah, ini sudut pandang saya. Jadi ini tidak apa istilahnya ya, tidak akan sama jikalau misalnya contoh Flori akan melakukan hal yang sama. Jadi Flori mau menggunakan catur pariksa untuk eh, apa namanya untuk mengakses atau menganalisa Presiden Prabowo. Bisa jadi analisanya itu akan sangat berbeda. Nah, oke, tergantung dari argumen yang digunakan, tergantung dari sudut pandang yang digunakan. Nah, apakah itu benar? Keduanya benar. Jadi tidak ada yang salah di sini. Yang tujuannya di sini adalah untuk apa ya? Untuk melatih kalian itu untuk menganalisis atau menganalisa sesuatu itu berdasarkan apa namanya? Berdasarkan teori atau berdasarkan rujukan. Ya, jadinya kalian itu berpikir tidak hanya dari sudut pandang subjektif, tetapi setidaknya sudah mulai berpikiran untuk lebih objektif. Ya, salah satunya cirinya itu kalau berpikiran objektif itu ada landasan teori atau landasan pemikirannya. Oke. Nah, kalau di sini misalnya mampu mengendalikan rakyat terutama kawannya setia. Jadi nilai pada tokoh itu eh, di sini ini deskripsi ya. Jadi bisa kalian apa namanya panjangkan, bisa juga eh, sederhanakan. Gitu. Nanti yang lebih penting adalah di paper kalian, di makalah kalian nanti. Itu di sana baru lebih lebih apa namanya lebih lebih detail nanti kalian harus eh, menjabarkan. Oke. Nah, kalau menurut saya itu dia memiliki memiliki kualitas ini terbukti dari bagaimana dia membuat koalisi besar yang terdiri dari berbagai macam partai. Nah, jadi kalau dari sudut pandang saya itu dia apa namanya bisa, jadinya dia memiliki aspek atau kualitas atau nilai sama ini, ya. Nah, jadi buktinya itu misalnya dia menang pilpres dengan dukungan partai terbesar. Nah, itu misalnya. Atau misalnya contoh bisa lagi eh, apa namanya bukti-bukti atau contoh-contoh atau pendukung-pendukung yang lainnya boleh silakan ya. Nah, next itu misalnya beda. Misalnya mengatur memelihara tata tertib disiplin pengendalian pemerintah termasuk pemuka agama yang berbeda-beda. Ia bisa diterima oleh semua kalangan agama dimanapun tanpa ada eh, penolakan oleh golongan. Nah, jadi contohnya dia bisa eh, berbaur dan diterima. Ini contoh ya oleh dua kekuatan Islam besar di Indonesia, UNU dan Muhammadiyah. Nah, jadi kalau
rahasia umum itu kalau NU kayak dan Muhammadiyah kadang-kadang kan agak-agak friksi itu ya. Nah, tapi dia diterima oleh kedua dua apa namanya dua kekuatan Islam ini. Nah, itu contoh bahwa dia bisa diterima di eh, apa namanya di semua kalangan ya. Kemudian dana, mengusahakan sandang, pangan, dan papan untuk dapat memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dia sangat berhasil terbukti dengan pengakuan AU ya bahwa Indonesia swasembada beras di 2025 kalau nggak salah ya. Jadi buktinya itu pengakuan FAO. Jadi FAO itu adalah eh, food apa ya? Jadi itu organisasi pangan dunia. Jadi kalau yang ngurusin di PBB yang ngurusin pangan makan itu adalah FAO-nya. Oke. Nah, dana menghukum secara adil siapapun yang berbuat. Nah, di sini dia juga memiliki atribut ini terbukti dengan mengeluarkan misalnya siapa namanya itu ya, Tom Lembong ya, di mana terkesan eh, kasusnya terlalu apa istilahnya ya, dibuat-buat gitu. Let's say. Jadi buktinya itu dikeluarkan abolisi ya apa namanya ya, surat surat presiden presiden tentang abolisi ya kalau nggak salah ya abolisi kasus Tom Lembong. Nah, ini secara sederhana seperti ini. Ya, jadi secara sederhana nanti kalau mau ditambahkan bisa ditambahkan di sini deskripsi umum. Jadi deskripsi umum itu adalah em, secara umum ya. Jadi secara umum selama pemerintahan Prabowo sudah memiliki nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran catur marisa. Nah, ini apa namanya eh, kesimpulan umumnya. Jadi ini adalah cara simpel untuk menganalisa. Jadi kalau kita mau menganalisa apapun itu biasanya kita pasti buat matriks kayak gini. Jadi ada ada aspek landasannya yang kita pakai untuk menganalisa, kemudian kita ada analisa kita dan ada bukti atau contoh. Nah, ini yang akan berbeda-beda dari satu orang dengan orang yang lainnya. Jadinya kenapa kalau di bidang hukum itu ya, kadang ada orang yang maling ayam, ya bisa jadi dihukumnya tuh dua bulan, tapi ada bisa juga yang sampai bebas. Kenapa? Karena eh, menganalisa suatu kasus itu kayak gini. Jadi kalau kasusnya itu apa, kemudian aspek-aspek pemberatnya, aspek meringankan, kemudian eh, sudut pandang dan argumentasinya kita seperti apa. Nah, ini yang mau kita latih. Ya, kebetulan ini niti sastra tidak terlalu, kalian tidak perlu terlalu dalam untuk mengetahui, yang penting adalah implementasinya itu. Oke? Nah, itu untuk analisanya. Jadi ini kalian wajib buat ya supaya saya dapat gambaran bagaimana kalian menganalisa ya menganalisa suatu tokoh. Jadi tokohnya itu harus tokoh publik dan seorang pemimpin. Ya. Nah, itu eh, Flory sama oh Michael masuk ya. Ya. Ada pertanyaan? Mohon maaf Pak, tadi saya
terlambat masuk, jadi nanti Oh ya, saya tanya sama ya nggak apa-apa. Nanti dia. kalau yang terlambat masuk atau nggak bisa join, saya akan upload ini di YouTube. Nanti kalian bisa apa namanya di di replay ya, di replay untuk penjelasannya ya. Tapi yang penting ini adalah akan menjadi tugas UAS kalian. Oke. Tapi bukan bukan matriksnya aja yang kalian kerjakan ya. Itu matriks itulah membantu kalian untuk melakukan analisa ya. Tapi yang kalian kumpulkan itu full paper. Jadi makalah yang sudah lengkap. Nah, karena saya ingin melihat bagaimana kal argumen kalian. Kalian harus kalau mau jadi mahasiswa harus harus apa namanya harus sering argumen gitu. Nah, salah satu argumen yang bagus adalah dengan membuat matriks itu, matriks analisa yang kayak gitu. Itu matriks yang sangat sederhana sebenarnya. Ya, jadi kalau kalian mau menganalisa apapun, mau melakukan argumen apapun, ya minimal buat yang kayak gitulah. Oke, argumen apapun itu. Oke, ada pertanyaan? Flori, Michael? Pak, Izin Pak, untuk pengumpulan lanjut. tugasnya kapan ya, Pak? Ya, Flori dulu. Apa? Untuk pengumpulan tugas UASnya Maaf, kapan? pokoknya 31 Januari terakhirnya. Baik, Pak. Ya, jadi untuk saya kan ngajar agama ya, agama, bahasa Inggris, niti sastra ya, tiga ya. Ya, agama juga saya mau kalian untuk menganalisa atau mungkin buat paper, tapi saya belum kepikiran kalian mau membuat apa. Tapi saya pengen kalian gimana ya?